illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadun Nabiyullah, la ilaha illallah, Muhammadun Nabiyullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in bi barakatil Fatihah. Amin. Acara selanjutnya sambutan untuk sambutan yang pertama, sambutan tuan rumah akan disampaikan Bapak Amin Rahmat SPD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Dan kalau hormati teman-teman, sahabat, dan jauh sobat garang, sekorion dan teman-teman Banser, Kecamatan Pagelaran. Sebelumnya marilah kita menaikkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir di kegiatan kali dalam keadaan sehat dan bahagia. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendatang sahabat sampai yaumil qiyamah. Monggo selamat datang Pak Idris. Mungkin terutama saya monggo. Baiklah, para hadirin yang saya muliakan, terutama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran panjenengan semua, dan mohon maaf apabila dalam kaula menghormat panjenengan kirang langkung kula nggih ngapunten ingkang ageng. Nah, salajengipun mangke diterusaken kalian Bapak kula nggih niku Bapak
mugi saking kula mungkin cekap mawon kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para baca ansor ingkang kawula mulyakaken. Pertama monggo kita matur syukur Allah Subhanahu wa taala. Dina napa saat menika kita tasih dipun paringi hidayah taufik kaliyan Allah, mugi dipun paringi tetep iman Islam sehat walafiat. Sehingga kita saged hadir wonten dalemipun sedherek amin rahmat keluarga. Mugi-mugi kehadiran kita dipun dadosaken amal ingkang sae ingkang diputrani kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali salawat dan salam kita tetep aturaken dumateng jiwa kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi tuntunan dhateng kita sedaya melalui kalangan acara agama Islam. Ingkang nomor 3 pun kenalaken kula Mahmudi Pak Li Amin Rahman nika. Lah niki kanca kula niki kanca kula sekolah niki. Reunian. Yai hari ini ya. Terus kalau kakek nyambung sambutanipun punika pertama ngaturaken sembah nuwun sanget atas rawuh panjenengan sedaya wonten dalемipun sedherek Amin Rahmat keluarga punika. Mugi-mugi kepal kula njenengan angsal ridho lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala sehingga membawa kebaikan baik dunia walaupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lan kawula ugi selaku kakek makili niku wau mbok pilih asalipun menghormat harudina apa mawon niki nggih hidangan lungguh sungguh utawi ucapan tindakan ingkang boten sae keluarga Amin Rahmat keluarga kawula mewakili Sahibul Bait nedhi ngapunten dumateng panjenengan sedaya. Lan kawula ugi ngapunten kula di Dadarjo nggih termasuk golongan wong ae to Pak ya. Mas. Jangan catet, Pak. Kumpulan kula nggih selapan sepindah pokoknya 1 bulan lah golongannya Fatala Pak Muni golongan itu jaga Lailatul Ijtima sebulan sekali diadakan dan mudah-mudahan diberikan kekuatan kesehatan sampai wonten ranting-ranting Baliarjo ugi pengurus saking pundi niku saking Karacabang ya. Mulai moro-moro komen sambutan kayak nyambut nopo ya kan boten semerep acara niki mawon kula boten semerep niku wau kula langsung kula di kumpulan yasinan ya permacam masjid niku wau kok ngumpul-ngumpul nopo terus ansor ya kula sampun niku kawula mewakili saking Sohibul Hajat Sohibul Bait nggih ngapunten ingkang agung lan kawula pribadi Orang jago jublebu, nggih ngapunten kan. Orang jago jublebu, karti kula tenjagi dibae di nama di awe kalian konco, nggih betul mawon yai, bener. Niku mawon ingkang saged kawula sampaikan boten kathah, mungkin wonten kathah ingkang dipun bahas saking kula pilih wonten kinangalipun kawula diapunten dumateng panjenengan sedaya. Kula akhiri akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sambutan sahabat tuan rumah. Alhamdulillah Bapak sahabat Rahmat Amin Rahmat keberkahan itu diwakili Yai Mahmudi. Kula sambutan teringat serah terima ya, alhamdulillah. Sambutan tuan rumah itu meriah. Kok meriah? Tadi kretek dia mau bikin goreng, alhamdulillah sempurna nih. Wonten gorengan buah
Alhamdulillah untuk sambutan kedua Ketua PAC GB Ansor kepada Al-Mukarram Yai As'adul Rafiq kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la ni'matila wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para sesepuh lan bini sepuh, wabil khusus sahibul bait, sahabat Amin Rahmat sekeluarga, dan tidak lupa kepada seluruh sahabat-sahabat Ansor yang hadir pada malam hari ini yang selalu dimuliakan oleh Allah, dan tidak pula yang sangat kami hormati alhamdulillah kepada Ketua Pengurus MBC NU Kecamatan Pagelaran Haji Adarwawi yang sangat-sangat kami hormati, kepada Ketua Pimpinan GB Ansor Kecamatan Pagelaran Haji Asadullah yang sangat saya hormati, Aduh Allah. Berat. Aja tacin merah boleh. kepada yang terhormat Pembina GB Ansor Kecamatan Pagelaran, kepada Ketua ISNU Kecamatan Pagelaran, dan kepada jajaran pimpinan MDS Rijal Ansor Kecamatan Pagelaran, dan kepada semua yang hadir dan tidak bisa saya panggil satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya, kita semuanya bisa hadir di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholatu wassalamuhu selalu tersanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semua yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi, acara pada malam ini tidak akan bisa sukses berjalan dengan lancar tanpa adanya kerjasama, kerja keras. Tentunya alhamdulillah Bapak Ketua PAC beserta Bapak Ketua MBC ini di pimpinan MDS Rijal Ansor ini sudah terbentuk kepengurusan. Artinya yang kemarin-kemarin hanya ketua saja, nggak ada bendahara, nggak ada sekretaris, nggak ada anggota yang mengurusi. Alhamdulillah bulan yang lalu sudah kita bentuk. Mungkin ini nanti juga kepada alhamdulillah kepada Bapak Ketua MBC untuk menutup atau gimana itu, meresmikan lah ya. Gawat. Lantik. Tidak meresmikan saja. Itu untuk meresmikan terkait dengan kepengurusan di Majelis Zikir Rijal Ansor ini. Dan yang kedua, nanti kami harapkan untuk memberikan motivasi, pemaparan atau mungkin ya tambahan sedikit kepada kami para sahabat-sahabat Ansor, bagaimana langkah ke depan, karena mau nggak mau gerakan pemuda Ansor ini adalah nanti penerus terus apa Pak? Generasi ya. Nanti saya selaku ketua di majelis ini memohon untuk memberikan pemantapan hal itu. Dan yang paling terakhir kepada Sohibul Bed, sahabat Amin Rahmat, dan kepada Ketua Ranting Desa Baliarjo yang pada hari ini dan kebetulan dapat giliran ya, untuk diadakannya majelis zikir ini. Kami atas nama pimpinan Ansor, barangkali ada hal yang kurang berkenan di hati sahabat Amin Rahmat, saya mohon maaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Demikian itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurullah ala ni'matillah ala dinil Islam wal iman amma ba'du. Hadratul mukarram, para alim, para ulama, para sepuh ikang kula muliakan. Yang terhormat Bapak Ketua MBC NU Kecamatan Pagelaran Abah Rohawi, dan juga yang saya hormati Ketua Lasismu, dan juga yang saya hormati pengurus Ansor Kecamatan Pagelaran, dan juga yang saya hormati ranting Sekecamatan Pagelaran, dan juga yang saya hormati Banser beserta anggota, dan juga Deswanser beserta anggota, dan juga yang saya hormati Muslimat Fatayat Kecamatan Pagelaran. Marilah kita pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah berikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam tetap kami haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mendidik kita dari jalan jahiliyah menuju jalan ilmiah, yakni adanya Islam dan iman. Terima kasih saya pada Sohibul Bed, kepada Bapak Amin Hidayah Rohmat tambah senangi. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah, bisa bertemu dan berkumpul di majelis insyaallah yang penuh barokah ini. Amin. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati dan juga ibu yang hadir pada malam hari ini, yang mana kegiatan MDS Rijalul Ansor Kecamatan Pagelaran ini betul-betul mendapat ridho dari Allah. Kedepannya lebih giat, lebih kompak. Yang jelas NU ke depan Kecamatan Pagelaran lebih maju. Dan mudah-mudahan selamat semuanya dari musibah dan fitnah. Amin. Ini sudah agak viral, fitnah dunia pada akhir zaman. Mudah-mudahan bukan akhir zaman ya. Takut kalau sudah dengar akhir zaman gemetar semua kayaknya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kader-kader NU ke depannya lebih banyak. Amin. Terutama yang ada di Desa Baliarjo. Amin. Monggo Bapak Amin sebagai ketua ranting di sekretaris ya. Sekretaris. Ya, nggak apa-apa. Ketuanya siapa? Saya lupa. Yusuf Bakhtiar. Nah, ada nggak? Ada. Oh. Ada nggak? Sambil guyon tapi kita serius karena ini organisasi ini tanpa dukungan, tanpa kekompakan ini tidak akan berjalan. Oleh karena itu dengan sabar, dengan giat kita untuk melaksanakan keorganisasian lewat organisasi yang ada di bawah tingkat MDS, ini termasuk organisasi
yang mana kita kita kuatkan barisan kita, kekompakan kita ini terutama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena ini banyak yang akan kita bahas pada malam hari ini untuk menjelang persiapan Harlah Harlah 1 abad, dan juga ada kemarin Biat Kewali 5. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana semua. Amin, amin, amin. Bisa terlaksana, kita atur semuanya. Yang penting nanti ada ketetapan, kekompakan, kita dok pada malam hari ini. Dan tadi dari ketua NDS ini minta dan ketua MWCNU untuk dilantik apa? Diresmikan. Oh, diresmikan. Sudah siap sedang apa nih? Sudah. Oh, sudah siap. Inggungnya belum ya? Lingkungnya belum. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Saya terima kasih atas kehadiran jenengan semua, dan juga saya terima kasih kepada Sohibul Bait. Mudah-mudahan rezekinya bertambah. Amin. Keluarganya sehat semuanya. Amin. Diberi umur yang barokah. Amin. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan Ketua GP Ansor Kecamatan Pagelaran. Alhamdulillah, sahabat semakin semangat Ketua, apalagi sering dioprak-oprak gitu. Memang orang tua kalau lebih sering marah ke anak itu lama-lama takut juga. Untuk selanjutnya pengarahan yang akan pengarahan oleh Tanfidiah MWCNU Pagelaran yang akan disampaikan oleh Abah Rohawi. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafa biha ni'mah walladzi an'ama alaina bi jam'i nahdhatil ulama alladzi narju syafa'atuhu muassisihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratan mukarramin, para alim, para ulama, para ustaz sedaya, saha para sepuh ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus Ustaz Mahmudi, teman lama yang sekarang sedang reuni tipis-tipis, teman waktu sekolah di MI Miftahul Ulum Banjarjo. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua tetap berada di jalan itu ila yaumil qiyamah. Para rawuh, para hadirin yang saya muliakan, hadirin semua, sahabat Ansor, non tanglet, nopo Rijalul Ansor ini termasuk di dalam Ansor ini. Soalnya nopo perkembangannya sungguh luar biasa. Saat kula singin wonten teng Ansor di Kodam Legi tahun 97 sampai 2002, itu di strukturan Ansor itu hanya ada 3 wakil. Wakil 1, wakil 2, wakil 3. Dan wakil 2 itu membawai di struktur NU ini. Wakil 2 itu membawai Ansor. Nah, ini seluruhnya termasuk bangsa. Nah, oleh karena itu perkembangan strukturannya sekarang sudah luar biasa.
karena ini Rijalul Ansor ini berada di bawah Ansor nih. Nah, untuk tadi kan meresmikan ya nopo niki boten nopo-nopo. Soalnya nopo secara struktural memang niki Banom, tapi pertanggungjawabannya tetap di kabupaten. Nah, dari MWC itu sekedar rekomendasi. Untuk itu bukan meresmikan tapi merekomendasi. Nah, supaya ini jelas ini, alhamdulillah, mudah-mudahan tetap berada di ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh programnya berjalan dengan baik. Nah, para hadirin yang saya muliakan, banyak hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan, tapi poinnya saja. Yang pertama terkait besok berangkatnya nanti. Saya dari MWC cuma minta bantuan untuk menangani keberangkatan baik di kantor MWC maupun di Masjid Al-Mubarak, karena nanti pemberangkatan itu dibagi dua tempat, yang dari wilayah timur di kantor MWC, yang wilayah barat langsung ke Masjid Al-Mubarak di Sumber Taman. Nanti kumpulnya semua di situ. Nah, kemudian nanti saya mohon dari Ansor yang berangkat tetap tertulis nih sebagai laporan kami kepada PJ nanti. Kemudian yang kedua terkait dengan resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo. Nah, yang saya dengar kabarnya tanggal 6 itu Banser sudah berangkat nih, tanggal 6, karena memang pengamanan di sana. Tapi mungkin tidak semuanya. Nggak semuanya. Dari MWC cuma menyiapkan 2 bis, itu pun berbayar nanti mandiri. Nah, tidak mandiri ini dereng sakit atas Kecamatan Lentune yang lasisnya sudah berjalan. Untuk Kecamatan Pagelaran lasisnya yang berjalan baru di Celuprek sama Karangsuko. Bahkan kemarin itu saya lihat baru pertama kalinya MWC NU Pagelaran masuk peta Kabupaten Malang. Karena di Rasisno Cabang itu setiap yang sudah setor 10% itu masuk ke dalam peta. Baru tahun ini, bulan Januari tahun 2023, MWC NU masuk ke dalam peta. Alhamdulillah sudah masuk. Nah, nanti untuk ke Sidoarjo kami berangkatnya di dini hari sekitar jam 2:30. Nah, ke Sidoarjo setelah apel nanti di sana kami langsung ke Ngampel, terus ke Makom Syekhona Khalil, terus pulang. Nah, insya Allah biaya bis 75.000 dengan catatan konsumsi mandiri. Nah, kemudian kami kemarin itu ngomong-ngomong dengan ketua ISNO bahwa di ISNO ada kegiatan rutin yang namanya Zoom setiap malam Kamis. Nah, saya berharap karena sarjana Nahdlatul Ulama itu tidak hanya di ISNO tapi berada di semua lini, utamanya di semua Banong dan di kepengurusan MWC NU Kecamatan Pagelaran, maka nanti itu bisa diinkludkan semua. Jadi satu, kalau ada kegiatan yang sifatnya menyeluruh bisa Zoom di sana, dan sekretarisnya insya Allah sudah siap. Nah, itulah beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan menjelang 1 abad Nahdlatul Ulama. Sekedar tambahan, tadi diminta untuk memberikan satu wawasan, bukan mau itu tapi wawasan terkait dengan keorganisasian. Saya yakin terkait dengan keorganisasian, utamanya menyangkut struktur, semuanya sudah paham. Tapi saya menyampaikan satu pegangan yang harus diketahui oleh semua pengurus, baik di MWC NU maupun di Banong. Ini sering saya sampaikan di setiap Lailatul Ijtima, bahkan setiap kesempatan saya ketemu dengan warga Nahdlatul, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dengan mengucapkan aku beriman kemudian tidak dicoba atau tidak diuji? Nah, ini ayatnya di dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Ayyaqulu amanna di sini adalah sebuah pengakuan. Kita mengaku jadi warga Nahdliyin, khususnya kita berada di Banom, mengaku sebagai Ansor, sebagai apapun. Nah, ini perlu pembuktian, terhadap pengakuannya tersebut. Karena apa? Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, mengatakan aku beriman. Iman itu adalah tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Yang ketiga ini utamanya. Sama dengan di organisasi, qaulun bil lisan ngaku. Tasdik bil qalbi membenarkan. Karena kita masuk ke dalam NU yakin bahwa di NU itu benar. Kita masuk di Ansor, kita yakin bahwa Ansor itu benar. Masuk di Muslimat, masuk di IPNU, IPPNU, Fatayat, ISNU, dan semuanya, Pagar Nusa. Masuk di situ karena kita memiliki keyakinan bahwa di tempat itu kita berada di tempat yang tepat dan benar. Nah, karena itu keyakinan kita. Kemudian diucapkan, aku mlebu nang organisasi itu ucapan kita. Nah, kemudian dibuktikan wa amalun bil arkan, membuktikan perbuatan dengan seluruh raga dan jiwa. Nah, ini pembuktiannya. Nah, kemudian kita kaitkan dengan yang lain. Kita ikut organisasi Nahdlatul Ulama dan seluruh Bandung yang ada semata-mata ingin barokah. Yang sering kita dengar, kepingin diaku tadi santri ini Syekh Hasyim Asy'ari, itu barokahnya. Tapi sejauh mana barokah yang kita dapatkan, ini sangat tergantung kepada amaliyah kita. Artinya bagaimana? Al-barokah ala qadri ta'ah. Keberkahan itu tergantung sejauh mana kita taat pada ADART, pada instruksi, pada peraturan yang ada dalam organisasi itu. Termasuk di dalamnya adalah seluruh kegiatan yang dicanangkan oleh semua pengurus. Nah, ini. Nah, karena itu pembuktiannya yaitu kita hadir, kita ikut berjuang, kita ikut berpartisipasi di dalam seluruh kegiatan yang sudah dicanangkan oleh semua Banom dan organisasi itu. Nah, ini adalah pembuktiannya. Nah, kalau tidak ada hal itu, nah berarti ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun itu tidak maksimal. Niatnya belum maksimal. Ada tapi belum maksimal. Lebih jauh kalau misalnya kita meminjam ayat yang lain. Karena di dalam organisasi NU itu lebih banyak jihadnya. Artinya jihad itu apa? Perjuangannya di dalam sana itu banyak. Nah, pinjam ayat yang lain, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Yang pertama yang disebut itu bi amwalikum. Nah, baru disebut dengan bi anfusikum wa anfusikum. Dua hal ini jangan dipisah kalau bisa. Amwal punya nggih monggo, pondok punya nggih monggo. Enggak akan sia-sia. Niatkan pertama untuk berjuang di jalan Allah dan niatkan sedekah. Sumber yang luar biasa itu untuk menuju surga. Lebih-lebih kalau diniatkan thalabul ilmi di dalam organisasi itu. Maka setiap langkah yang kita ayunkan begitu keluar dari rumah, satu langkah saja Allah membangunkan rumah di surga. Nah, ini kalau diniatkan di dalam organisasi untuk mencari ilmu. Nah, ono sing takon karena Gusti Allah memberikan hadiah satu rumah setiap langkah, apa sedang swargane? Kadang-kadang kan bertanya seperti itu. Pembuktiannya sering kita lihat di malam hari berapa banyak jumlah bintang.
Ini baru kalau bintang tadi ada di langit yang keberapa, tidak tahu saya. Tapi yang jelas, andaikan nanti kita ada di dalam surga, dunia seisinya, makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah itu, mek dicentelno mbek pojokane swarga. Ya, ini membangun hanya satu langkah, satu rumah untuk tiap orang, ya cukup di swarga. Walaupun itu mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir yang hidup di dunia ini. Nah, makanya kita tidak usah kecil hati berada di dalam Nahdlatul Ulama. Buktinya sudah jelas. Sekarang NU sudah mendunia, lebih dari 199 negara ada NU-nya. Kalau NU tidak benar, tidak mungkin seperti itu. Bahkan kalau kita perhatikan organisasi yang ada di Indonesia yang paling panjang umur itu cuma NU. Usianya sudah hampir 1 abad. Nah, ini membuktikan bahwa pendirinya itu betul-betul kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Nah, oleh karena itu, marilah kita kalau mengejar barokah, buktikan dengan ketaatan kita kepada organisasi. Itu saja sebenarnya, orang repot, belas gampang. Seluruh kegiatan, seluruh program yang dicanangkan oleh tiap-tiap organisasi, pembuktiannya apa? Kita ikut berpartisipasi di dalamnya. Hadir saja itu sudah luar biasa. Diniatkan ibadah, pasti Allah kasih pahala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Intinya kita harus semangat mengurus NU, gak repot plus. Bapak seperti seorang tokoh, insya Allah gak asing. Intinya itu aja, kok repot ya. Untuk menanggapi Ketua atau Vidya pembahasan 15.000 kader di Gunung Kawi, terus apel merah putih Ansor di Kahuri Banturen, dan memperingati 1 abad NU di Sidoarjo akan dibahas oleh sahabat kita Muhammad Rafi SAG MPD. Pada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mauidhah mengikuti yang di awal, langsung saja kami akan menyampaikan hasil kita kemarin rapat, tepatnya pada tanggal 8 hari Minggu. Kemudian sebetulnya undangan ini ditujukan kepada ketua. Kami komunikasi dengan ketua, beliaunya masih ada halangan, sehingga beliau menunjuk saya untuk menghadiri undangan dari PC terkait hasil rapat pada hari Minggu bersama PC Ansor Kabupaten Malang, yaitu poinnya ada 3. Yang pertama terkait peringatan 1 abad NU di Stadion Delta Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, yang akan dilaksanakan pada tanggal 7. Untuk yang selanjutnya, yaitu poin yang kedua, yaitu pelaksanaan apel merah putih yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari bulan ini ataupun tahun 2023. Kemudian poin yang ketiga yaitu pelaksanaan apel oleh PCNU yang akan dilaksanakan besok, yang mana tadi sudah disampaikan langsung oleh Ketua MWC NU Kecamatan Pagelaran. Dari 3 poin ini yang perlu kita bahas untuk agenda 1 abad NU di Sidoarjo itu, insya Allah
itu sudah dihandle oleh PC. Jadi untuk Kabupaten Malang ini mendapatkan kuota 2.000, dan yang mana personil ini nantinya akan dipilih ketika pelaksanaan setelah apel merah putih di Kelurahan itu, yang 10.000 itu yang paling penting. Kemudian artinya untuk yang agenda 1 abad itu sudah dihandle oleh PC Ansor Kabupaten Malang. Lah untuk ketua sama pengurus harian di ranting itu infonya itu berangkatnya itu bersamaan. Jadi kita rombongan, nanti ketua PAC dan juga dengan pengurus ataupun ranting di masing-masing desa se-Kabupaten Malang. Itu nanti akan ditindaklanjuti nanti. Kemudian yang kalau yang poin 1 ini sudah dihandle PC, kita nanti menunggu selanjutnya. Untuk yang poin ketiga tadi terkait apel di Gunung Kawi itu sudah disampaikan langsung oleh MWC, dan ini pun agendanya itu agenda MWC, kita selaku Banom hanya ikut berpartisipasi, insyaallah. Yang paling penting dalam 3 poin pada pertemuan kemarin itu yaitu terkait apel merah putih ini, yang mana untuk Kabupaten Malang itu sama ketua pusat itu kita untuk Kabupaten Malang itu wajib menyiapkan minimal 10.000 peserta. Itu yang paling penting. Nah, kebetulan kemarin itu waktu rapat dengan PC itu sudah diminta data masing-masing PAC. Jadi setiap PAC itu sudah dimintai data by name, by address itu nanti. Lah kebetulan untuk PAC Kecamatan Pagelaran itu ketika saya melihat di data yang sudah dipampang oleh PC itu, PAC Pagelaran itu paling sedikit dibandingkan dengan PAC-PAC yang lainnya. Artinya kalau misalkan saja Pakis itu siap 750 personil, Dono Mulia itu 450, sehingga kemarin itu waktu di data semuanya itu tinggal sejumlah total se-Kabupaten Malang itu 9.500 lah, sehingga kurang 500. Nah untuk PAC Pagelaran itu kita kemarin itu sanggupnya 100. Jadi di antara PAC yang lainnya itu PAC Pagelaran itu paling sedikit. Tetapi waktu itu saya sampaikan kepada PC, ya ini kita data realistis Pak Cak. Intinya nanti kita akan MDS, kita akan rapat dengan harapan nanti di rapat itu ya akan nambah yang awalnya 100 personil, ya nanti paling tidak kalau 100 personil itu ya cukup dengan PAC sama anggotanya, mungkin masing-masing ranting dengan anggotanya, kemudian PAC. Kita ditanya untuk PAC Pagelaran itu jumlah rantingnya ada berapa? Ada 10 Pak. Musuhnya 10 masing-masing desa 10. Itu kan cukup diwakili sama ya pengurus harian ranting saja seperti itu. Ya harapannya nanti itu bisa ditambah. Nah terkait data ini kita diminta besok data by name by address ini. Kemudian terkait data ini kita PTSL pelayanan terpadu 1 pintu. Oleh karena itu nanti langsung dihandle oleh ketua PAC. Kemudian data ini nanti langsung diinput oleh Pak Sekjen. Nah data semuanya, jadi tidak peduli pangkat dan jabatannya. Artinya meskipun dia itu aktif di PC, tetap didata desa tersebut. Itu yang paling penting. Karena ini nanti ditunggu mulai tanggal 14. Ya harapan kami untuk dan juga minta tolong juga kepada ranting-ranting yang sudah namanya dicantumkan di SK itu tidak hanya sebatas nama saja lah. Paling tidak apa yang disampaikan oleh Abah Rahawi tadi ada pembuktian.
Jadi yang memang kita minta, artinya ya monggo mulai besok lah data, karena ini ujung tombaknya ini ranting, jadi besok data langsung bisa dikomunikasikan melalui sekjen. Tuh. Nah, terkait pemberangkatan ke Tuaran itu, kita naik trek Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Kita rombongan intinya itu semacam kayak mengingat masa lalu dari PC itu, sehingga kita itu naik trek ke sana. Nah, terkait aman atau tidaknya itu sudah insya Allah sudah dikawal nanti oleh Polsek, karena kita itu kemarin itu ketua PAC itu sama halnya dengan Kapolsek. Ini instruksi langsung dari Kapolres kemarin itu, sehingga misalkan ada Kapolsek tidak andil dalam pelaksanaan apel Merah Putih ini, ya sampaikan saja, gitu katanya. Sehingga nanti insya Allah Kapolsek itu juga akan mengawal. Dan rencananya itu juga terkait konsumsi ini KUA insya Allah. Jadi ketua PC itu langsung komunikasi dengan Kemenak, sehingga di situ diinstruksikan untuk KUA itu siap terkait nasi kotaknya 100 bungkus, sehingga tinggal kita komunikasikan mumpung ada sahabat Lukman KUA ini, kemudian untuk agerakan kapan kita bisa silaturahmi kepada KUA. Yang jelas terkait konsumsi itu KUA siap 100 kotak ataupun 100 bungkus. Belum nanti insya Allah juga dari Kapolres pun insya Allah siap juga dengan konsumsi ataupun yang lainnya. Pada intinya terkait apel Merah Putih ini tanggal 22 ini adalah gawe kita. Ini adalah gawe Ansor ataupun PC Ansor Kabupaten Malang. Oleh karena itu nanti ya diharapkan semuanya terkait atribut ini tidak harus kita pakai banser dan sebagainya. Yang penting atributnya adalah ada sablonan bisa ansatnya ataupun bansernya dan sebagainya. Bisa kaos-kaos PKD, insya Allah kaos PKD yang kemarin itu insya Allah lebih. Jadi misalkan bagi saya terkait kaos untuk PAC pagelaran itu tidak ada halangan, tidak masalah. Insya Allah tambah lebih kaosnya, sehingga yang menjadi masalah ataupun titik pembahasan itu terkait kesiapan kita untuk mensukseskan acara apel Merah Putih itu yang paling penting. Kaos kita bisa maksimalkan drum band dan sebagainya. Misalkan ada yang tidak punya bisa, insya Allah terkait kaos tidak ada halangan. Itu yang paling penting. Yang penting bagaimana kita itu bisa mengirimkan personil kita. Itu yang ditunggu mulai besok. Harapannya yaitu ranting-ranting itu bisa maksimal. Kemudian terkait ketuaran itu kita ada akomodasi. Nah, akomodasi itu nanti akan dikasihkan di lokasi. Karena ini satu pintu, sehingga nanti data itu nanti dikasihkan langsung oleh ketua PAC, sehingga dari data itu nanti akan ada akomodasi tergantung dari jumlah peserta yang kita kita kirimkan. Itu yang paling penting. Kenapa kok 10.000? Karena pada agenda apel itu akan dihadiri langsung oleh 3 kementerian, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian Menteri UMKM, dan juga Kemenak. Jelasnya di samping Kemenak juga Ketua PP Ansar, ya, itu yang paling penting. Nah, kemarin itu dari Pak Ketum itu intinya gini, kalau sampai tidak sampai 10.000 di Kabupaten Malang, maka jangan harapkan saya akan datang lagi ke Kabupaten Malang. Itu katanya Gus Yakut seperti itu. Intinya Gus Yakut itu ketika nanti yang datang itu tidak ataupun tidak memenuhi dari 10.000, maka jangan harapkan saya itu akan kunjung ke Kabupaten Malang. Ini adalah tujuan apel itu adalah
bukti apel itu adalah kesiapan keanggotaan kita. Jadi yang kita butuhkan itu ya kesolidan. Apel itu kesiapan. Jadi sehingga kita bisa lihat nanti PAC-PAC yang lainnya dengan apel seperti itu, kita bisa melihat ataupun mengecek anggota kita itu, terutama dari PAC lah. Kalau kita mengirimkan 100 ya kita insya Allah paling sedikit di antara PAC-PAC yang lainnya. Itu mungkin yang hasil dari rapat kemarin itu. Kemudian pada intinya ya terkait data by name by address itu bisa semuanya. Jadi mulai anggota-anggota yang senior dulu, mulai zamannya sahabat Abdurrahman, kemudian mulai yang lama lah intinya. Sekalian kita reunian seperti itu. Insya Allah terkait seragam tidak ada masalah. Kalau di Pakis itu kemarin itu ada, karena di situ alasannya seragamnya kurang, itu ada yang sanggup. Jadi di situ tokoh-tokoh di situ siap terkait atributnya. Mungkin ini yang penting, di samping penting ya juga ada tindak lanjut. Mungkin karena ini pelayanan satu pintu, ya dimohon untuk ketua lah. Ketua ini bagaimana terkait dari PAC itu. Mungkin misalkan di absen masing-masing PAC itu, sehingga misalkan ini saya lihat banyak ranting yang alhamdulillah bisa meluangkan waktu pada malam ini, sehingga kita langsung minta kejelasan. Misalkan ranting Celumpet Sahabat Hasan sanggup berapa personil, kemudian ranting Karangsuko, ranting Bajanjo dan sebagainya, sehingga nanti langsung data itu bisa langsung kita sampaikan. Masuk rantingnya 10 mek 100. Kalau Dono Mulyo itu desanya rantingnya 10 siap 450 Dono Mulyo itu. Nah kita yang dekat rantingnya 10. Tadi yang dibaca itu rantingnya, karena ini adalah kesuksesan apel Merah Putih ini adalah ditumbuhkan kepada rantingnya dan PAC sebagai bentuk kesolidan untuk Ansar Kabupaten Malang. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan hasil rapat kemarin. Mohon maaf bila ada salah kata ucapan dari kami. Mungkin langsung nanti ditanggapi oleh Pak Ketua Sahabat Haji Asadir Rafiq dalam hasil rapat yang sudah kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kesiapan sahabat ranting-ranting sekecamatan Pagelaran. Saya mohon dengan hormat pada acara nanti saya minta siap kehadirannya. Siap. Saya absen, Baliarjo ada. Siap Rekap. Berapa? Siap berapa? 20. Catat tadi. Iya, catat. Siap berapa? Berapa Baliarjo? Tuh. 20. Pinten? By name. 15. 15. Catat Mas Ek. Sudah dicatat. Siap. Untuk Kanigoro, Pak Mahmudi. Berapa? 20. Siap, Pak Ade. Iya 10. 10. 10 karo Bek. 10. Ya 10. Ibnu le penoro dari Surawan. Ya 10. Berongkal, Banyak orang. Tuki nggih. Lokal. Rantingnya Tuki. Lalu Lokal ya lokal. Brokalnya. berapa? 10. Enggak. Aduh. 50 tak? Lokal ya? Enggak. Itu kan 100 ya. Umpama sementara kesiapannya 10 aja, semuanya 10 ya kan. Kalau nanti ada lebihnya, ya alhamdulillah. Nanti menyesuaikan, mungkin gitu.
Untuk nempel Suwaru mungkin ditambah yang Yang 15. Sidoarjo itu mungkin bisa 20. Jadi nanti nempel yang Suwaru. Oh, gitu. Celuprit itu bisa 20. 30 Celumprit. 20 bisa. 20 bisa. Ini hadir semua untuk ranting ya. Ketua ranting ada semua. Berapa persen yang ada? Pagelaran ada pagelaran. Pagelaran, 50. Transuko, Ada. Celumprit, Sidoarjo. Sidoarjo belum datang. Sidoarjo belum ya? Kemana? Oh belum datang. Ya saya mohon disampaikan ya. Yang nggak hadir itu yang punya WA mungkin punya semua lah, di grup ada, nanti di share. Ini pembuktian kita sebagai kader-kader. Ini sekarang ini nggak nampak lihat kita, nggak nampak pagelaran cuman dikasih 100 tekone di aku seket, bukan malu aja. Teko 150 Kalau memang itu nanti Oleh. nggak siap, saya cari yang baru, nggak apa-apa. Mendingan saya bayar, iya, daripada kita malu. Benar. Nah, monggo kita minta kesadarannya, biar kita itu di pagelaran, oh ini pagelaran, alhamdulillah bersyukur ada 500, wih saya siap. 100 orang. Masalah apa truknya saya yang tanggung. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Dam truk orang Oke. Tadi memang disampaikan oleh sekjennya, musuh pagelarannya 100 kan begitu. Kemarin saat saya rapat dengan PC di tanggal 8 di Krafia sana, ketika ditanya berapa jumlah kader yang mau diikutkan, kader, karena data yang masuk ke saya itu baru 15, saya sampaikan apa adanya. Betul ini, diguyu-guyu. Kebetulan waktu itu saya berada paling belakang, yang paling depan langsung menolak semua. Bukan bangga, musuh sih. Tapi untungnya ketika ditutup, hampir ditutup waktu itu, ketika bicara terkait dengan masalah keuangan, yang tadinya masuk jumlah 100, masuk jumlah 300, langsung masuk meralat personil yang mau dikirim. Contoh yang paling kelihatan kemarin itu dari Ampel Gading, yang semula daftarnya 100, begitu dikaitkan dengan masalah keuangan langsung angkat tangan, saya ralat, saya cuma bisa kirim 50 orang. Diralat seperti itu. Nah akhirnya yang ngirim besar-besar itu membenarkan pagelaran, karena menyampaikan apa adanya, tidak dibuat-buat, apa adanya. Wah enak pagelaran, betul itu disampaikan apa yang 15 adanya itu saja. Nah ketika mungkin sampean semua sudah kenal dengan yang namanya Husnul ya, di nyende-endean pagelaran kemarin itu kan pengurus itu yang 15 itu, padahal ada 10 ranting, pengurusnya saja tidak sampai 1/10-nya begitu kan. Langsung yang berdiri gini, itu yang ringin yang pernah ikut PKP saya gitu kan. Nah terkait dengan Nahdien yang mau ikut, saya langsung ngomong 100 kemarin itu waktu ke yang akan ke, saya nggak ngomong masalah muslimat waktu itu, nggak ngomong kepada Bandung-Bandung yang lain, nggak ngomong ya, itu murni dari ranting. Nah karena itu tadi di awal saya sampaikan, tidak usah berkecil hati, tapi ini kita jadikan cambuk pandangan dari PAC yang lain itu harus kita mentahkan, harus kita pupuskan dengan pembuktian itu tadi. Ya, itu saja, terima kasih. Oke, seperti kemarin di Pondok Abu Salam, tapi ada tambahan sedikit, bahwa peserta kirab itu akan mampir di makamnya para anak masyayikh yang sudah meninggal. Itu saja. Terima kasih. Sedikit menambah, memang
kalau bukan kita siapa lagi? Ya. Saya ingat jauhnya presiden pertama. Kalau saya diundang oleh NU, jangankan jalan kaki, merangkak pun saya akan hadir. Seperti itu. Nah, artinya begini sahabat-sahabat sekalian. Terkait apel 10.000 kader Banser atau kader Ansor, ini tidak terpaku yang ada di sekarang. Itu adalah bisa didata mulai periode-periode yang dulu. Jadi mulai periodenya Cak Taufik, ya, periodenya Cak Abdurrahman, itu bisa didata. Nah, maka dari itu memang kemarin ketika saya lihat di grup kabupaten, kita bicara kader, betul katanya Bapak Abarahawi tadi itu, pagelaran memang paling sedikit gitu. Memang yang anggota PKP NU-nya paling sedikit. Kenapa? Memang belum pernah mengadakan sendiri. Insya Allah kalau sudah mengadakan sendiri, insya Allah banyak. Terkait dengan kader yang 10.000 ini, kami punya usulan begini. Kita punya relasi yang sangat baik sekali. Satu, relasi kita yang baik itu adalah fatayat. Karena di situ tidak fatayat yang biasa ikut kita itu pakaian depanser kan seperti itu. Kan boleh kan depanser ya? Boleh. Tuh. Yang kedua, adik-adik kita IPNU. Kaos kan masih banyak. Ya kan? Kaos masih banyak. Dan itu pun adalah calon ansor. Itu kita ikutkan. Itu. Yang ketiga, relasi kita yang sangat baik sekali. Makanya kemarin mohon maaf Pak Ketua, saya undang memang Ketua ISNU. Nah, di ISNU tuh banyak juga. Kita rangkul juga, diikutkan acara apel itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau nanti kita komunikasikan ke relasi-relasi kita, insya Allah jangankan 100, 150 sampai 200 insya Allah mampu. Amin, amin, amin. Ya. Saya ingat dulu itu begini. Barometernya NU itu adalah Jawa Timur. Ya. Dulu, dan sekarang beda lagi. Barometernya Jawa Timur Malang. Nah, barometernya Malang itu dulu zaman-zamannya itu adalah Gondang Legi. Nah, Gondang Legi karena pecah kemarin, Gondang Legi sempat vakum, yang ramai pagelaran. Nah, ayo bangkitkan lagi. Ayo kita bangkitkan lagi bagaimana barometer dulu itu bisa muncul dari pagelaran. Gitu. Terus yang terakhir terkait dengan konsumsi ya, karena saya berkecimpung di dalamnya kemarin itu kita tidak usah nembusi ke KUA, karena sudah dikoordinir oleh Kemenak. Nah kemarin itu per KUA itu diminta 70 kotak, dan itu nanti akan disentralkan masing-masing kawedanan. Hasilnya koordinasi dengan kepala KOA seperti itu. Jadi kita tidak usah ke kepala KOA di pagelaran gitu. Ya nanti sambil dilihat perkembangannya seperti itu. Yang terpenting adalah tadi itu peserta. Ayo kita masih ada waktu. Sekarang ini teman-teman IPNU itu ada. Nah ini juga kita rangkul. Terus yang terpenting lagi adalah Sihul ada nggak Sihul? Tidak ada. Ipin ada ya? Marsimben saya minta nanti ikut semua. Marsimben ikut kalau bisa. Saya belum komunikasi ke cabang, tampil. Iya. Tampil di sana. Dulu kan ada drum band sebelum acara itu memang waktu apel di Talok juga. Saya kan disuruh cari 5 drum band sama Usnul. Nah ini bisa kita bawa ke sana. Gitu. Soalnya apa? Kalau yang di Brongkal kalau tidak tampil biasanya tidak mau ikut. Nah sekarang tampilkan saja gitu. Ya, masalah sesuatunya biar dipikir oleh Abah Imam. Saya yakin Abah Imam tidak ingin pagelaran malu. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Saya yang dibesarkan dari Ansor ikut. Loh, harus. Memang sama sudah masuk data.
sampean Pak Muslim, Kak Mustafa ini mas sudah data karena alumni Ansor. Nah gitu. Gitu. Nah, Pak Ujangil kita aja gitu. Kayak rompi jimat. Iya. Begitu. Ya, itu mungkin dari saya. Nanti kalau yang drum band itu kita ikutkan itu sudah 40 lebih, Gus. Nah, ya kan? Ada 60. Lah, ada 60. 200 bisa, Gus. 200 bisa. Jangan khawatir, ya. Baiknya baterai mulai sekarang digarap, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Al-kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sahabat-sahabat semuanya, karena ini pada tanggal 22 itu tepatnya hari Minggu, jadi kita itu di lokasi itu pukul 11.30. Jadi pukul 11.30 kita sudah sampai di lokasi, kemudian kita isoma di sana sehingga nanti jam 1 lah sudah pelaksanaan apel. Nah, karena ini adalah pelayanan satu pintu, oleh karena itu tadi oleh sahabat Mas Yudi itu sudah disebutkan banom-banomnya, ada Ibnu, TP, Fatay dan sebagainya. Itu tetap, artinya tetap yang mendata, data itu adalah ranting masing-masing. Jadi istilahnya itu tidak ada PAC, artinya lihat domisili. Misalkan Abah Rohawi, di situ meskipun beliau MWC ketua, tidak masuk dalam MWC, tapi masuk desa Pagelaran, sehingga yang mendata nanti ya ranting dari Pagelaran. Kemudian misal termasuk Ibnu. Tadi intinya itu kita mendatanya itu sesuai dengan domisili, sehingga nanti ya perlu bantuan dari sahabat-sahabat ranting. Semuanya itu nanti tidak ada misalkan Pak Ketua Haji Asadul Rafiq ini, beliau meskipun PAC tapi tidak masuk PAC-nya, masuk domisili mana, sehingga nanti yang mendata itu rantingnya. Nah, masing-masing data dari ranting ini nanti dikasihkan kepada sekjen. Itu yang paling penting. Jadi Ibnu dan sebagainya lihat domisilinya mana, sehingga nanti dengan semuanya itu setelah datanya itu kepada ranting masing-masing. Karena yang data itu karena yang satu pintu, ranting yang merekap, kemudian setelah direkap itu nanti dikasihkan kepada sekjen PAC. Nah, sehingga dari situlah nanti terkait jumlah konsumsi dan sebagainya. Karena ini ada subsidi silang, waktu itu awalnya 10.000 satu peserta itu, karena mungkin ada kita sepakati waktu itu silang, sehingga dilongi, karena kita dekat dengan Doran itu, sehingga dilongi, dikasihkan ke yang jauh, misalkan Kasembon, Ngantang dan sebagainya. Itu yang paling penting. Jadi data itu mulai besok sahabat-sahabat semuanya, satu pintu saya harapkan ranting ini ya paling tidak meskipun ketuanya tidak bisa, di situ sudah ada struktural ya, jadi bisa wakilnya, bisa sekretarisnya, sehingga organisasi itu jalan, tidak hanya ketua rantingnya saja. Itu yang paling penting tambahan dari kita. Terima kasih. Masih ada tambahan dari yang lain? Kalau nggak ada, ini ada. Oh, iya. Terkait dengan besok, besok apel Mujahadah Kubro, ayo kita sempatkan bagi sahabat-sahabat sekalian, karena momen ini adalah momen 100 tahun sekali. Ya kan? Secara akal kita tidak akan menangi atau menjumpai 2 abad NU. Ya. Nah, ayo kita rangkaian NU ini, rangkaian 1 abad ini selama kita bisa. Ayo kita sukseskan dan kita hadiri seperti itu. Mulai dari Mujahadah Kubro, terus nanti ada kirab santri. Ini kirab santri insya Allah tetap, dan juga insya Allah nampil di Al-Fayrat lagi nanti. Rencananya seperti itu. Terus juga apel 10.000 kader, dan terakhir nanti di Sidoarjo.
Nanti yang berangkat tanggal 6 itu bansernya. Kalau yang ansor bisa bareng dengan MBC seperti itu. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Ini IPNU IPBNU mau mengadakan acara Magesta tanggal 4-5 Februari. Mungkin dari perwakilan IPNU mau menyampaikan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak-bapak senior MBC. Saya Faris Muhammad mewakili IPNU menginformasikan bahwasanya IPBNU dan IPNU akan mengadakan acara Magesta pada tanggal insyaallah 4 dan 5 Februari. Tadi pagi kami sudah coba cari tempat lokasi di SD Banjarjo, tapi ada saran dari beliau Pak Ali Ridho untuk mencari alternatif tempat lain. Nah, dari tadi pagi itu saya disarankan untuk berkomunikasi kepada bapak-bapak dan mas-mas di Ansor dan juga beliau-beliau di MWC untuk meminta saran dan juga pendapatnya kira-kira Magesta ini kira-kira lebih enaknya ditaruh di mana, kemudian hubungan mengenai komunikasi dengan pihak-pihak seperti sekolah itu seperti apa, dan juga mengenai akomodasi teman-teman calon anggota ini rencananya seperti apa enaknya gitu. Jadi mohon bimbingannya Bapak Ibu. Dan juga mengenai acara besok dari IPNU PPNU ini ingin mengkonfirmasi bahwasanya apakah ada rombongan yang bisa diikuti oleh rekan-rekan kita di IPNU PPNU. Dikarenakan anggota yang akan ikut ini minim, jadi hanya ada kurang lebih 5-6 peserta. Dikarenakan masih ada yang sekolah dan juga hari Sabtu Minggu itu untuk di sekolah pondok juga masih masuk. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon pencerahannya Bapak. Inisiatif dari rekan-rekan IPNU PPNU yang memang akhir-akhir ini banyak kegiatan dari adik-adik kita rekan-rekan itu. Maka dari itu sangat bagus sekali. Cuman kalau kami bisa beri masukan, tanggal bisa diundur. Kenapa? Karena kita sekarang masih fokus ke satu abad. Kenapa sekarang tak diundur? Terkait dengan akomodasi ya. Tentunya panjenengan itu nanti akan membuat proposal kepada senior-seniornya. Sementara senior, MBC dan sebagainya itu fokus ke kegiatan satu abad. Itu. Terus yang kedua, kalau masalah tempat, kalau boleh saya masukkan, ini bisa diletakkan di daerah tengah. Ya. Bisa di Banjarjo atau di daerah Brokal. Atau sekali-kali coba panjenengan nembusi Al-Khairat. Al-Khairat itu belum pernah ditempati, dan mumpung sekarang Al-Khairat itu adalah kiainya itu sangat moderat sekali. Nah, di situ panjenengan bisa merekrut peserta Magesta dari aliyah sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Cuma catatan kalau di Al-Khairat biasanya laki perempuan tetap bisa seperti itu. Makasih. Terima kasih. Betul sekali apa yang disampaikan Pak Marsidi tadi. Sementara kita semua sekarang sedang fokus ke Gunung Kawi dan Sidoarjo, dan kami ditarget dari PC supaya mendatangkan jamaahnya sekian. Itu targetnya. Dan memang kalau kita lihat ke atas mulai dari pusat sampai wilayah, PP, ketua PP itu poros orangnya, sama dengan ketua ansornya. Kalau sudah begini ya harus begini, nggak boleh begitu. Nah ini Teretanan. Petaringan, satu petaringan itu pasti tidak akan jauh beda. Nah, terbukti tadi belum sudah diancam kita ya. Kalau nggak memenuhi kuota, jangan berharap saya datang ke Kabupaten Malang. Nah, bagian dari Kabupaten Malang itu adalah Pagelaran. Nah, dulu memang ketika menjadi satu luar biasa Bunda Legi.
Sampai-sampai ini maaf ini bernostalgia ya. Ketika apel di Makodam dulu, Khairul Anam itu tidak mau masuk ke lapangan sebelum Gondang Legi datang waktu itu. Dan kebetulan tepat rame-rame nih Gus Dur waktu itu. Jadi yang menjadi tumpuan waktu itu Kabupaten Malang itu Gondang Legi. Bahkan Gondang Legi pernah mendapatkan Jeep Willys dari Mbak Tutut. Cuman diambil oleh PC. Nah sekarang entah nasibnya seperti apa, tidak tahu sekarang. Karena memang sudah mulai tahun 97-an itu. Nah karena itu mari kita, walaupun tadi disampaikan jumlah kita minim, karena memang kita terus terang saja Pak Kendaraan itu kan baru lahir ya. Baru tahun berapa? 91-an? 9 enggak, maksudnya tahunnya 91. 2000. Pengembangan wilayah. 99. SK-nya 2000. Ya, memang kita termasuk yang paling muda. Ini mencapai jumlah sekian ini sudah luar biasa. Bahkan kemarin saat ada Gus Kausar di Gunung Panda itu saya matur Gus, Pak Kendaraan ini memang kecamatan, tapi kecamatan yang paling enom karena baru lahir. Nah, ketika saya minta petuahnya dari beliau, jawabnya hanya satu, perkuat sanat, itu saja. Nah, sanat kita ini tidak diragukan lagi sampai kepada founding father negara ini. Siapa yang mendirikan Indonesia? Tidak perlu berkecil hati. Wong NO. Siapa Hamid Rusdi yang dibuat nama di Terminal? Komandannya Ansor. Nah, bahkan ini Al-Maghfurullah Yai Hasyim Asy'ari itu salah satu sejarah menyebutkan bahwa wafatnya itu karena mendengar berita bahwa pasukan Hizbullah yang ada di Malang mundur, terdesak oleh tentara sekutu waktu itu. Akhirnya beliau langsung kaget dan saraf di kepalanya ini pecah, dan itu yang menyebabkan beliau wafat. Salah satu sejarah mencatat seperti itu. Karena memang sejak awal ini jadi tumpuan Malang, jadi tumpuan. Salah satu dari Malang itu ya Pak Kendaraan, siapa lagi? Nah karena itu benar kata Pak Marsidi tadi, kalau bukan kita siapa lagi? Siapa yang mau kita toleh? Tidak ada, kecuali kita harus membuktikan diri kita sendiri dengan cara yaitu tadi mensukseskan setiap momen yang telah dicanangkan. Terima kasih. Terkait tadi nama dari Ibnu tadi bisa di. Oh ya. Kendaraan besok gimana? Iya, tidak apa-apa itu besok. Soalnya apa? Di awal saya menyampaikan kalau yang punya mobil monggo ikut mobilnya, kalau tidak punya naik sepeda motor tidak apa-apa. Karena memang awalnya saya kepinginnya itu naik Honda semua untuk yang laki-laki. Jadi nanti yang paling depan itu bisa membawa bendera MWC dan merah putih. Kalau Isnu sudah beli bendera betul besok itu. Alhamdulillah. Ya, Isnu. Terima kasih. Kalau soal tempat tadi Pak Marsidi mengusulkan di Al Khairat, mumpung sekarang ada Isnu ketuanya, boleh jadi di dekatnya sumber taman. Airnya juga enak, masjidnya luar biasa, madrasahnya di depan masjid, enak sekali di situ. Ada Yai Muhaimin. Ada Yai Muhaimin itu bisa disambati. Nggih, terus terang mawon. Pokoknya anaknya sing sambat, pasti kan tolak. Terima kasih. Datang besok 100. Ya, itu kan ikut MBC. Di daerah timur maupun di kantor barat mungkin nanti yang dari Banser bisa dipecah jadi dua, ada yang di Masjid Al Mubarak, ada yang yang dari Banser bisa ada yang di Masjid Mubarak, juga ada yang di kantor. Pakaian putih semua. Pakaian putih semua. Pakaian putih semua. Pakaian putih semua. Ke bawah sarung ya, bersarung.
Nginep. Waktu ditentukan jam 16.30 Asar. asar. Pembahasan terakhir masalah ziarah wali limo untuk bagi koordinir sahabat Arifin. Bagi koordinir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja untuk agenda ziarah wali, kami dari pengurus marching band mengusulkan agar diundur dari maju yang awalnya tanggal 22 Februari ini maju ke tanggal 4 Februari. Hari apa? Loh jangan 4. Jam 4. Itu persiapan anu. Sampai tanggal 7 itu luar Iya. biasa. Mendingan di atasnya. Ya. Nah, karena ini kami mengejar bagi sahabat-sahabat yang waktunya longgar di hari Minggu tanggal 4 Februari. Sabtu. Gini, Pak Ipin, sahabat Ipin, kita tadi sudah usaha cancel untuk Ibnu, ya kan? Karena kita fokus ke Yusuf satu abad. Banser, marching band itu adalah bagian daripada NU. Nah, menurut saya daripada nanti yang ke Sidoarjo-nya itu sedikit karena alasan capek dari wali 5, mendingan itu ditunda setelahnya tanggal 7. Atau bisa jadi masuk ke bulan Maret gitu ya. Tidak masalah. Masalah. Oke, kalau begitu ini bisa dibicarakan lagi pada pertemuan mendatang. Dan untuk persiapan bis, kami telah menyerahkan sepenuhnya kepada sahabat Yusuf. Mohon sahabat Yusuf untuk menginformasikan bagaimana kesiapan bis ini. Apa bisa di bulan Maret? Terakhir kepada Nutulen untuk membacakan hasil acara malam hari ini. Pelantangan. Sudah tadi yang lain. Oh, bodoh kunci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pembahasan tadi ada beberapa. Yang pertama yaitu sambutan, yaitu dari Ketua PAC untuk tetap mensolidkan atau menjaga kekompakan di Ansor. Selanjutnya langsung ke notulen rapat. Rapat tadi dipimpin oleh sahabat Taufik untuk sebagai pembuka, mana apel akbar kader NU dihandle oleh PC, pelaksanaan apel merah putih dihandle oleh PAC dan ranting. Malang mendapatkan kota 2000 untuk di acara Sidoarjo satu abad. PAC untuk kegiatan apel merah putih, PAC Kecamatan Pagelaran mendapatkan jatah 100, tapi diusahakan untuk lebih dari 100. Armada apel merah putih naik truk dan akan dikawal oleh Kapolsek pada tanggal 22 bulan Januari 2023. Konsumsi ditanggung oleh KUA dan Kapolres. Dari PC akan ada akomodasi. Akan dihadiri oleh 3 menteri, salah satunya Menteri Keuangan dan Kemenang. Tujuan apel, bukti kesiapan kita Ansor. Jika tidak sampai 10.000, maka Ketua Umum Pusyakut tidak akan menghadiri Malang lagi. Selanjutnya
dari MWC pada tanggal 5 akan diadakan kirab yang bertempat di Pondok Pesantren Babus Salam. Selanjutnya yaitu tentang persiapan apel merah putih. Jadi Baliarjo siap untuk 15, Kanigoro 10. Namun dirubah tadi, yaitu karena ada beberapa elemen dari Ansor, Isnu, Ibnu, Fatayat, dan juga nanti NWC selalu mengikuti juga, yang mana pendataan sesuai dengan domisili. Siapa yang mau ikut baik dari Ansor, Isnu, Ibnu ataupun yang lainnya harus setor data kepada ketua ranting, dan nanti ketua ranting akan menyampaikan kepada Sekjen Ansor. Konsumsi sudah dikoordinir oleh Kemenak. Marching band akan ditampilkan di acara Turen. Apel Mujahadah Akbar itu adanya cuma 1 abad sekali, diharap kepada semua anggota Ansor ataupun yang lainnya, Isnu Ibnu, untuk mengikuti acara akbar tersebut. Dan untuk Ibnu diharap untuk merubah kegiatan Nakesta. Untuk Ibnu Armada, kegiatan Mujahadah Akbar bisa mengikuti besok. Jika memungkinkan, jika tidak memungkinkan bisa memakai kendaraan pribadi, sepeda motor. Untuk pemberangkatan besok di Gunung Kawi, yaitu berangkat jam 16.30 di 2 titik kantor MWC dan juga Masjid Al-Mubarak Sumber Taman. Atribut baju putih. Untuk ziarah tanggal diundur karena fokus kepada kegiatan 1 abad Armada Sahabat Yusuf. Mungkin demikian nutulan dari kami, dari saya. Kedatangan pada malam hari ini mendapatkan 263.000 sekian. Terima kasih, semoga Allah dengan menjadi barokah bagi kita semua, khususnya kepada keluarga. Amin ya rabbal alamin. Acara FDS bulan depan ini di Desa Karangsuko. Oke, Mas, Karangsuko. Iya, di kopioannya Karangsuko. Cak Fakir. Atas sono ki. Terima kasih. Karena waktunya udah malam, untuk terakhir untuk doa kami aturkan kepada Mukarramnya Imam Udi, kepada Yang Mahdi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afina mawaidan munazzila. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li mashayikhina wa li mu'allimina wa dhabil qudi 'adadi wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i bil ma'bad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وبك أصلحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان نسألك من فضلك الأمان من زوال الإيمان والعفو عما مضى. اللهم اجعل آخر كلامنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن الذي من سورة الفاتحة وسورة الياسين إلى آخره إلا أرواح أهل قبورنا بهذا المجلس. اللهم اغفر لهم
وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا وغزل رزقنا وثبت إسلامنا ونور قلوبنا واختم لنا حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المختلف يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم.